Sakitnya tuh pindah-pindah, kaki kayak ditusuk-tusuk, kayak nginjek paku kayak gitu tuh sakit. Mau kemana? Gak boleh. Pergi kau dari tempat itu. Itu kan rumah saya yang bangun. Kenapa anakmu menggendong ular di bahunya? Karena anakmu mau dikuasai darimu. Makasih mau sih gedein aku, Mak. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil. Keluarin saya nggak bisa keluar sendiri, ampun. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lutfi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini di Markas Mata Langit sudah ada tamu dari Cirebon, yaitu Ibu Eva Mulyani. Ibu Eva ini datang tadi pagi banget, jam 3 pagi sudah sampai karena naik travel dari Cirebon ya, Bu? Iya. Padahal rencana syuting jam 11, jadi Ibu nunggu cukup lama, maaf ya. Nggak apa-apa. Sekalian ini aja, anggap sebagai piknik ya. Nah, terus saya juga mau menegaskan lagi kepada Ibu bahwa nanti tayangan ini akan ditayangkan dan Ibu tidak keberatan karena Ibu ingin mendapatkan solusi dari masalah Ibu, dan Ibu juga punya dokumentasi yang bagus tentang pengobatan ini. Benar ya? Benar. Ya, jadi tidak ada paksaan dalam hal ini. Iya. Baik, jadi Ibu ini merasa gangguan penyakitnya itu sudah tidak menemui jalan keluar karena sudah menjalani pengobatan medis, sudah pernah dioperasi dan sudah beberapa kali ke pengobatan alternatif, namun juga belum mendapatkan hasil. Benar begitu ya? Betul. Bisa diceritakan, Bu, keluhan kesehatannya apa? Sakitnya tuh pindah-pindah, kepala, perut, seluruh badan, kaki kayak ditusuk-tusuk, kayak nginjek paku kayak gitu tuh sakit. Kalau habis duduk tuh bangun tuh kayaknya tuh kayak nenek-nenek tuh. Apa pegel? Maksudnya tuh kayak gimana sakit gitu tuh. Perasaan saya kerja di luar negeri, yang kerja di luar negeri nggak kayak gitu, kok saya kayak gitu. Perasaan yang dioperasi juga nggak kayak gitu, kok saya kayak gitu tuh aneh gitu tuh. Ibu pernah kerja di luar negeri, di mana? Pernah di Taiwan, di Arab, sebelum nikah. Nah, terus kejadian sakit itu setelah dari luar negeri atau ketika masih jadi TKW? Sesudah di luar negeri. Setelah balik ke Indonesia. Sudah balik ke Indonesia itu udah sakit. Berapa tahun kira-kira? Sekarang sekitar 5 tahun lebihan lah sakitnya. Cuma kadang lah nggak dihiraukan gitu tuh Mbak Listi, nggak. Ya udahlah mungkin sakit pegel biasa. Ya lama kelamaan. Tadinya sih kalau malam nggak bisa tidur, kayak di dalam perut tuh kayak ada bayinya tuh di dalam perut tuh. Sering bergerak. Sekarang juga seluruh tubuh kadang ada yang bergerak pindah-pindah, kayak ada yang jalan seluruh tubuh. Cuma saya pikirnya ya udah nggak dihiraukan gitu tuh. Cuma kok tambah sekarang kok badan tuh kayak remuk gitu tuh, sakit semua tuh. Kadang cerita juga kadang ke orang-orang kayak orang tuh kayak halusinasi tak apa dianggap gitu. Ibu halusinasi. Mereka tidak percaya Iya. kalau Ibu mengalami gangguan kesehatan karena Padahal dilihat itu kayak sehat ya. Iya. Terus mata tuh bawaannya ngantuk aja. Iya, katanya kalau nonton Mata Langit nggak pernah sampai selesai. Satu episode itu pasti tengah episode ngantuk ya, gini ya. Nggak pernah lihat sampai habis. Terus katanya sudah pernah menjalani pengobatan medis dan sampai dioperasi. Iya. Kalau boleh tahu operasi apa saat itu? Operasi miom. Ada miom di Dalamnya. dalam apa? Di dalam Kandungan? tubuh. Kandungan. Dan setelah dioperasi ada hasil? Ya sama aja, nggak ada hasil, malah ya Pendarahan katanya? pendarahan. Lalu operasi lagi? Operasi lagi. Jadi 2 kali sudah menjalankan operasi? Nah, setelah operasi yang kedua itu? Ya sama aja sakitnya. Masih masih kerasa sakit. Iya, sekarang aja kalau mau jalan tuh abis duduk ini ya, jalan tuh ya Allah sakit banget ini dari sini sampai ke kaki. Ini apa sih, masa kayak saya kayak nenek-nenek. Jalannya tuh sakit. Terus katanya Ibu pernah mimpi buruk, dikejar atau Iya, saya sering mimpi itu. Gimana mimpinya? Sering mimpi tuh dikejar-kejar orang rame, tapi sering lari-lari tapi nggak ada ujung sampainya.
Misalkan lari nih, jalan kan saya tahu ke ujungnya. Ibu lari tuh tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Nggak nyampe-nyampe gitu tuh. Kemana tujuan saya tuh nggak pernah nyampe. Saya nggak ngerti itu. Sering keramaian, mimpi keramaian. Terus anak saya juga pernah ibu saya meninggal tuh mimpi ibu saya meninggal 3 hari, anak saya tuh mimpi. Mama, lagi malam tuh Pina mimpi. Anaknya umur berapa? Umur sekarang SMA kelas 3. Katanya di pundaknya Pina ada ular di sininya. Terus kata emaknya tuh bilang gini, "Emak udah nggak sanggup ngambil ular itu," kata dianya. Emak itu siapa? Oh, yang udah meninggal almarhum. Oh, ibunya ibu. Oh, berarti neneknya Vina. Katanya udah nggak sanggup ngambil ular itu, katanya kayak gitu. Terus pas udah berapa tahun anak saya langsung sakitnya mata. Sampai sekarang? Ya remang-remang masih kelihatan, cuma kan udah medis sama non medis dilakuin kasih tahu orang kesini ya saya ngikutin. Dokter ini ya saya ngikutin gitu. Apa dokter ngomongnya virus kucing, terus kata non medis katanya ya kayak gitu. Oke, sekarang kembali ke penyakit ibu lagi. Maaf kalau boleh tahu ibu pekerjaannya apa? Dulunya TKW. Oh, berarti pernah berangkat. Terus pas sudah berangkat suami itu uang hasil itu beliin dump truck gitu. Oh, suaminya juga TKI? Sama-sama bukan. Suaminya TKI juga, terus beli dump truck. Oh, hasil dari kerja TKI dibelikan dump truck. Dump truck itu angkutan pasir. Truk untuk angkut pasir. Nah, sekarang pekerjaannya itu mengangkut pasir. Dia sendiri yang nyupir? Iya. Oh, iya. Itu kan mimpi buruk, terus kejadian binatang masuk rumah ada nggak? Banyak, lintah sering masuk, lintah, kelabang. Ya lintah di kamar mandi sering lintah, terus kelabang juga. Terus pas waktu ibu saya belum meninggal, saya sering kejatuhan cicak. Saya duduk di pintu mana aja kejatuhan cicak. Nah, terus setelah ibu berobat ke sana kemari itu sampai akhirnya menemukan mata langit, gimana ceritanya? Itu saya dikasih tahu sama itu tetangga. Ibu saya itu sakitnya itu nggak bisa jalan, terus diobatin ke mata langit. Oh iya. Jadi Ibu Eva ini Bang Lima adalah tetangga dari Ibu Wayem, salah satu pasien kita yang pernah jadi konten. Anaknya di luar negeri ya, di Taiwan apa di Hong Kong? Nah, ini emang siapa anaknya? Saya kasih tanya sama anaknya Sumarni kalau nggak salah. Sumarni, Mbak Sumarni ini ngirim ibunya ke sini. Ibu Wayem itu kakinya bengkak. Aku masih ingat karena turunnya kita bantu tuh. Turun dari mobil itu pada digotong rame-rame gitu. Alhamdulillah katanya sekarang udah sembuh ya. Udah sembuh. Nah, dari Bu Wayem itulah informasi pengobatan mata langit tuh sampai ke Ibu Eva gitu. Tapi ketika Bu Eva mau nonton pasti ngantuk ya Bu ya? Iya, nggak pernah nonton sebentar terus udah. Ya, cuma penasaran. Itu dia. Nanti bisa dikonfirmasi apakah itu gangguan dari makhluk yang jahat di badan ibu atau bukan. Ya emang boleh, saya melihat silakan. emang ada makhluk yang kayak makhluk berlendir kayak dari mulut tuh kayak ngeces gitu ya, berlendir. Ada banaspati juga saya lihat di badan. Siluman ular yang dibilang tadi itu kayak melilit di badannya kayak terbalut kain kafan. Itu dia juga ada siluman nenek-nenek juga di Ibu badan merasa? saya lihat. Iya, saya ngerasa kayak diikat kenceng Bang. Ada siluman nenek-nenek juga, abis itu Badan saya tuh di badan ibu saya lihat tuh kayak orang hamil gitu. Jadi ada satu makhluk perempuan, rambutnya jarang-jarang, perutnya kayak besar gitu. Jadi itu juga salah satunya menempel, saya lihat menyatu di badan ibu. Jadi kayak orang hamil besar gimana sih yang jalannya susah. Jadi bayangan saya seperti itu. Jadi ada beberapa sosok dan ini penyakit sudah lama sekali gitu. Oke, kita akan mengorek lebih jauh. Mau kemana? Nggak boleh. Balik. Balik mana kamu? Balik mana? Siapa kamu? Coba balik ke tempat yang tadi. Iya, jangan di sini. Kamu mau balik kemana? Balik ke rumah. Saya tuh dari tadi pengen pulang aja. Oh gitu. Pantas sih jangan seperti Pengen pulang deh. Jadi kesaksian nih bapak, istrinya dari tadi pengen ajak pulang dulu. Padahal udah niat mau kesini. Ajak pulang mulu, terus sama bapak ditahan. Bapak yang bujuk. Orang udah capek-capek kesini harus tuntas. Kan kamu sendiri yang minta tuntasnya kan? Kamu dikirim sama siapa? Kamu udah yang ngirim ya? Dengar gak? Oh, dikirim orang. Ya apa salah saya? Sira bakal pen awak
Bahasa Cirebon. Kenapa kok dibuat nggak enak badannya? Memangnya salah ibu apa? Yang nyuruh kamu siapa? Perempuan apa laki-laki? Seperti ibu, berarti perempuan. Tua apa muda? Apa? Lebih tua apa lebih muda? Oh, lebih tua dari ibu. Namanya siapa? Beli gelem. Beli gelem apa? Maksudnya aku tidak mau. Nggak mau disuruh ngaku. Kamu ini makhluk apa sih? Wujudmu apa sih? Apa kamu Mak? Kayak berbulu, hampir kayak hampir kayak kerak gitu. Oh. Hitam. Pantesan tadi larinya cepat tuh. Nah, katanya ibu suka gatel ya? Iya. Nah, yang bikin ibu gatel kamu bukan? Apa itu? Dadanya, rambutnya, Kutu. kutu. Oh, gatel. yang bikin gatel ibu tuh kutu-kutunya dia. Oh, pantesan ya, saya tuh sering gatal, terus di kepala juga sering ada apa sih binatang yang gremeng-gremeng itu tuh. Padahal saya dicari nggak ada. dapat? Nggak ada kutunya. Itu kutunya dia. Saya mau tanya, cara kamu masuk ke badan ibu lewat cara apa? Okun sangatlah halus sehingga bisa memasuki dari segala apapun Lewat makanan atau lewat angin? udara Lewat udara. yang kutunggangi. Udara yang kamu tunggangin terhirup oleh ibu. Tapi untuk ritual dukunnya, Seperti bau-bau yang terhirup olehmu. di rumah ada bau-bau nggak? Pernah mencium bau apa? Di rumah ya suka bau. Tadinya sih suka bau amis kayak gitu. Padahal ibu nggak masak ikan. Enggak bau amis kayak bau amis darah. Oh, itu yang kamu maksud. Darah yang kau tunggangi akan menimbulkan sebuah aroma yang tak sedap Benar. dalam hidungmu. Amis kan nggak sedap aroma darah itu. Berbeda dengan udara murni yang kau hirup. Kamu menunggangi udara yang dihirup, tapi cara dukunnya, ritualnya bagaimana? Sesajen, Sesajen. jampe-jampe, dibacain mantra. Oh, pakai foto juga. Isi dalam Kenapa semua isi di rumahnya kenapa? Kalau Masalahnya apa? aku mau ditendang. terjungkal. Ibu pernah jatuh? Tertunggang. Iya, kemarin saya jatuh. Suami saya jatuh, kamu yang lakuin ya? Ibu jatuhnya gara-gara apa? Oh, pleset. Di rumah sendiri. Enggak di rumah orang, terus paginya berapa hari suami kejedor pintu besi. Oh ya Ya Allah. Allah. Ini sampai sekarang. Tadi sampai barusan dia ini. praktekin ibu diginiin. Berarti kemarin kamu gituin ibu. Kamu tendang terus ibu terjungkal. Terjungkal terperaka becak isi. Kamu masalahnya sama ibu. Tapi kenapa bapak juga kamu dorong? Apa bapak juga ada masalah sama majikanmu? Kekabe Oh, minggat kabeh. isi. Minggat dari mana? Dari rumah ya, rumah situ ya. Saya sekeluarga suruh minggat, masalahnya apa? Suruh keluar dari rumah situ ya. Ada masalah apa dengan rumah itu? Syahrido Orang perempuan kenapa? Karena ibu perempuan. Iya, Berapa orang? satu. terlukai Lukai apa matanya ya? Kamu yang lukain mata anak saya ya? bin orang iso dalam Saudara dalam. si dunia. Jadi ibunya, bapaknya, anaknya, anggota keluarganya diganggu semua. Selain 3 orang, siapa lagi ada yang tinggal di rumah ibu lagi? Tadi orang tua sudah meninggal. Duh, kok kamu ketawa? Kamu kasih apa mata anak saya? Digini colok. Congkel. Oh, pantesan. Dicongkel ya. Pantesan di medikal dimasukin apa namanya dokter ada tusukan benda. Astagfirullahaladzim. Emang betul? Kata dokter, ini kamu ibu ketusuk apa ini mata anak ibu? Perasaan saya nggak pernah nusuk mata anak saya, tapi ini ada tusukan benda kata Tuh, dokter ya. di rongsen. Goib bisa terlihat secara nyata. Dua-dua kiri Lewat- kanan. Iya. Iya. Jadi Mata anak dokternya saya pasti rongsen. melihatnya pakai apa ya? Kamera ya, pakai mes. Oh, pakai Kok kayak aneh ya? rongsen. Oh iya. Kelihatan kalau benda itu. Kalau benda kelihatan.
bekas. Tapi nggak pernah ada kena tusuk, nggak pernah. Enggak. Juga habis ada harus ya, Mak. bangsa kami Jadi ditusuk pakai kuku dia. bukan sebuah benda yang keras Kukunya. untuk di alam Kamu berarti yang nusuk mata anaknya pakai kuku kamu. bos gembos. Apa yang gembos? Oh, mobil. Bapak kalau nyetir suka tiba-tiba kempes. Astagfirullahaladzim. Sini Pak, sini Pak. Gembos kata dia tadi. Jadi Bapak ini kan Gembos. nyupir. 4 hari itu juga Bang. Bu, dekat sini Bu. 4 Bapak kan meledak. nyupir truk itu. Oleng. Nyupir Hari itu 4. truk pasir. Sehari Iya. 4 kali meledak. Kurang aja. Sering pernah nabrak orang juga Bang. Jadi gangguannya itu Pokoknya saya kerja nggak ada hasilnya. ke ibu gangguannya di fisik, ke bapak gangguannya di pekerjaan. Wis mantep. Bapak udah nggak ada usaha lagi. Sekarang udah berhenti. Astagfirullah. Jadi bapak sekarang udah berhenti usaha ngangkut pasirnya gara-gara sering kejadian mobil banyak pecah daripada membahayakan ya. Iya. Habis Mam juga. Pokoknya kerja tuh hasilnya tuh yaitu dapat segini buat kerusakan mobil, segini kerusakan mobil. Siang malam kerja, kalau malam ngambil batu, kalau siang ngambil pasir, tapi nggak ada hasilnya. Capek doang ya. Iya. Coba jelasin kenapa, masalahnya apa? Pernah ada konflik dengan majikanmu ibu nih? Bukan urusanku menceritakan, aku hanya mempertahankan tugasku karena misi tugas kami menyingkirkan kabeh Menyingkirkan, membuat sengsara, menganiaya, mati. menyakiti. Apalagi? Lengkap lah pokoknya semua kejahatan kamu borong. jika kau ingin selamat pergi kau dari tempat itu. Itu kan rumah saya yang bangun. Kenapa saya harus pergi dari rumah situ? Itu urusanmu, tugasku menyingkirkan. Oke, saya mau nanya dulu, perempuan yang tadi Panglima lihat nggak ada rambutnya, perutnya besar itu siapa? Wanita itu yang ikut makan dengan yang terkadang kau merasakan begitu ngap. Rasanya Iya, ngap sih, ngap cuma lapar. Bapaknya tuh lapar aja, makan tuh habis makan lapar. Waktu dulu mah waktu belum diobatin ya, itu kalau malam tuh makannya beras sama itu apa kopi pahit. Oh my Kalau God. jam 1 malam beras bukan nasi. beras, nasi putih, beras. Yang belum dimasak. Kalau malam tuh jam 1 tuh enak banget makan kopi pahit tuh sama itu di. Siapa yang makan sebenarnya? Itu bagaikan sajian untuk kau. Iya, sajian buat mereka. Yang makan bukan ibu, makhluk ini. Saya sampai beras di situ tangga supaya saya nggak hindarin makan beras. Iya, karena dia di dalam badan ibu, jadi ibu yang makan. Ada itu sajian buat mereka. Makin senang di badan ibu karena dikasih makan. Tapi sekarang udah enggak. Ini badan sakit semua ini. Apa ini? Siapa kerjaan siapa? Ular. Ular yang jalan-jalan di badan ibu. Iya. Terus nenek-nenek itu apa tugasnya? Bergerak-gerak. Selalu berpindah-pindah Sakitnya pindah-pindah. yang kau rasakan dalam tubuhmu. Tubuhmu pun merasakan perpindahan dari bangsaku. Sakitnya pindah-pindah. Iya, kayak ada yang bergerak-gerak pindah-pindah. Sebuah lintang Oh, lintah banyak ya? itu untuk menyerap apa yang telah kau cari dan takkan menghasilkan Oh, rezeki. Oh, rezeki. pun. Jadi rezeki yang ibu dapat tuh kayak habis saja. Nggak pernah ada tabungan. Iya, ini juga sakit Apa ini. kakinya Kalau kayak sakit? gini tuh, Balisti ini tuh kayak gini tuh sakit banget. Kayak gini tuh sakit ini. Orang mah ya ini juga, cuma ini nggak begitu parah. Kalau kayak gini tuh sakit. Apalagi kalau. Ini Kenapa sakit kok kakinya aneh. sakit? Sebuah ikatan yang kencang akan mengakibatkan tidak Mengalir. melancarkan Aliran darah. Oh iya. peredaran
Kalau dikit kencang kan darahnya nggak bisa jalan. Iya. Kamu mau apa sekarang? Anak saya bisa sembuh gak matanya tuh? Mana nanya ke setan, dia malah makin sakit tuh, ketawa dia. Sudah terluka. Sudah terluka dan Kalau matamu dibutakan gimana? Mau? matanya tuh kalau Mau. terus merah. Tak cucuk matamu mau nggak? Oke. Kurang ajar. Apa? Terlalu oke mimpi, dianggap kamu mimpi mau nyucuk mata dia. Tobat kamu. Tobat mau masuk Islam. Mau tobat? Saya tuh kalau belajar terus saya marahin karena merah matanya. Mau tobat kamu masuk Islam? Pilihannya dua, mau tobat atau mau dihancurkan? Bin, aku menghancurkan sirap. Dia pilih dia yang ngancurin kita, enggak. Ini udah pilihannya dua, kamu yang dihancurkan, bukan kamu yang menghancurkan. Kamu sudah menghancurkan ibu dan keluarganya loh. Sekarang kamu harus menerima balasannya. Kini giliran sirap. Dia ngancam aku, katanya giliran aku, katanya mau dihancurin sama dia. Nggak akan dibiarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min anfusil haqqi 'ainil qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa iyyakal ladzina kafaru yuzlikunaka bi absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu lamajnun waqsir amwali wa uladi wa habibni linnas ya jama'in wa tab'ada wa taqulu min bani wa alayhi salam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Jadi makhluknya kabur, tapi sebelum kabur dia sempat ngancam Bang Lima. Aku akan datangi malammu, gitu. Datang aja, Pak. Malam datang. Iya. Bu, sini Bu. Oke, Panglima sudah menarik sosok lain untuk kita gali informasinya. Abot apa nih? Orang kuat. Apa nih sing ora kuat? Ki siapa? N. Siapa? N. Aku orang kuat pokoknya. Ya ora kuat apa? Mulanya aku tiba. Orang bisa apa? Yang jatuh orang tua ibu. Siapa Iya. namanya? Namanya Karti. siapa? Kok dia bilang N ya? N siapa N? Kayak sih. Wis tua orang eling-eling. Maya yang ngomong ya? Iya. Mantu siapa? Ibunya ibu atau ibu Yang angkat? tinggal ibu angkat. Oh, yang merawat dari kecil. Mana ini orang kuat priben mah? Orang kuat mana? Ngurusin bocah dia eman putune aku siji. Anak ibu kan yang dia ngerawat ya? Iya. Yang matanya sakit. Iya, kenapa? Melas. Maaf, Mak, boleh cerita nggak, Mak? Jadi awalnya gimana, Mak? Itu rumah milik Mak. Iya, mulane sih soalnya kan tanahnya kan memang tanah wong tua. Mulane orang nanas surate. Oh gitu. Jadi menganggap mereka punya hak atas tanah itu gitu, Mak. Iya. Padahal sudah dibeli oleh Mak. Ini kan soalnya kan nggak sendiri lahir. Kembar. Iya. Oh. Kalau nggak dipisahin nanti salah satu ada yang meninggal. Itu keyakinannya saat itu. Lalu Makanya dia diasuh dirawat ya. Nah, Makasih, dulu ya, Mak. itu orang tuanya sugih, punya usahanya lancar. Nah, dia tak kerumati. Aku nggak punya anak, tak urusin. Aku sayang sama dia. Saya urusin pakai biaya saya sendiri. benar-benar diangkat anak tuh nggak ada campur tangan orang tua kandung yang nggak ada, benar-benar dikasih gitu. Tapi ya baik, ya inget, ya eling kan ini. Masih ada kembar-kembar. Berjuang sendiri. Saya tuh keluar SMP tuh langsung pergi cari duit. Dia datang tidak lama kemudian suami saya ninggalin saya, Meninggal. tapi saya tetap memperjuangkan ini. Emak tuh ngurusin saya berapa tahun kemudian suaminya meninggal, tapi emak Masih berjuang tetap masih ngurusin tetap sendiri. ngurusin saya. Umur berapa saat ditinggal ayah angkat? 6 tahun, kelas 1 SD. Oke. Kamu mau diusir bagaimanapun itu sudah atas nama. Berarti sekarang udah atas nama ibu. Iya, secara hukum menang, tapi Nah, itu secara terjadi SM. pengiriman itu setelah dia mengantarkan emak membalikan nama. setelah bikin sertifikat balik nama Dari dikirim situlah sihir. terjadi tidak enaknya. Oh iya. Saya nggak bisa memberikan lebih dari yang saya miliki. Iya, Mak. Makasih ya, Mak ya. Makasih mau sih gedein aku, Mak. Aku
Rak, bukan tak salah. Ya jadi omongnya aku orang tua angkat sedih. Iya mak. Bilang ke orang tua gitu. Aku ya bingung. Iya mak. Jadi mak tahu nih kalau dia dikerjain semuanya jadi sakit, termasuk cucunya mak. Iya. Udah cucunya nggak ada Nggak salah apa-apa. salah apa-apa. Karena memang semua satu keluarga itu Oh, dibuat nggak betah di rumah dibuat itu. celaka. Karena kaitannya sih menguasai rumah. Tanah itu yang mau dijual, jangan menganggap itu tidak berharga. Walaupun gubuk, tapi tanah itu bersejarah. Jangan melihat bangunannya, tapi tanah itu bersejarah. Iya tadi Bu sempat bilang luasnya Iya. apa 120 ya. 10-12 bata ya mak. 12 bata juga nggak ada. Ya, judulnya tanah bersejarah. Iya mak. Nilai Iya, maaf, sejarahnya Mak. itu Iya, loh. Mak. Lah kamu ngerti aku dari mana? Iya mak, singkono mak. Aja nyepele kena. Iya mak, maaf mak. Nah dulu gubuk sama ibu dibangun jadi bagus. Iya, saya kerja. Sejarahnya apot. Makanya mau tanah itu. Ya tadi maksudnya Ibu Eva tuh menyatakan uang cuma 120 itu bukan merendahkan nilai sejarahnya, tapi kok ya mereka tega gitu loh orang nilai rumah Karena segitu mereka doang. melihat dari sisi kamu bukan sejarahnya. Makanya anakmu bocah cilik baik bisa ngomong. Emak wis ora kuat. Iya. Tapi sebelumnya hubungannya baik sama keluarga. Sebelumnya hubungan baik nggak? Sebelum ada kasus Api rumah. Baik. awalnya seurungnya dibalik nama. Baru nggak baik. Terus Awal. dibalik nama langsung. Iya, si Pina sampai mimpi tuh, anak saya sampai mimpi. Bocah cilik bisa ngomong. Mimpi apa? Orang Mimpi kuat. di sini ada ular. Terus Mane ngomong, "Emak udah nggak sanggup lagi ngambil ular itu." Oh iya, ini kata-katanya sama kan Mak, udah nggak sanggup lagi. Iya, mimpi meninggal. Soalnya bocah cilik baik ditunggangi setan, kabeh semuanya diikutin setan biar celaka. Orang tuanya bodoh tapi anaknya pintar. Matanya diculek ben ora bisa ngaji, Masya Allah. gak bisa ngelihat. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa sembuh ya Mak. Ya aja khawatir. Mukjizat Allah tidak terbatas. Amin. Tapi kesesatan manusia yang menzolimi saudaranya sendiri ada batasnya. Karena apa? Kedoliman dihadapi dengan kesabaran, yaitu satu, penolongnya hanya Allah beserta para pasukannya. Amin. Kurang sabar gimana ya, udah berikhtiar kemana-mana belum sembuh juga. Mulanya kie tak ngomong anak kowe, mimpimu berlari di keramaian Yang berlari yang pada ujungnya. tidak pernah ada ujungnya. Apa tuh artinya? Eling Eling kan mimpi itu Ibu. Iya. Artinya apa Mak? di mana kehidupan di muka bumi ini penuh dengan keramaian. Tetapi jika hidup tidak ingat akan sesuatu, kamu khawatir dengan penyakitmu, kamu khawatir dengan anakmu, kamu khawatir dengan orang-orang yang menjahatimu, kamu khawatir akan rumah yang kamu tempati itu adalah satu penyebabnya. Tapi kamu ingatkah siapa yang menciptakan itu? Iya, Mak. Siapa yang menciptakan anakmu? Allah, Mak. Siapa yang menciptakan ibumu? Kamu belum benar-benar bersungguh-sungguh menyerahkan dirimu kepada Allah, bahwasanya nanti Allah lah yang akan menolongmu kalau kau mengikuti petunjuknya. Kamu berlari ke sana kemari itu dalam keramaian. Kenapa? Kamu sudah datang ke orang pintar ini, orang pintar itu, orang pintar ini, berulang-ulang, tapi kamu tidak sembuh-sembuh. Cari, tidak akan dapat ujungnya. Iya, Mak. Karena satu itulah kesungguhan kamu. Ini, Pak, Pak sini Pak. Biar. ingat, kamu mau lari kemanapun, menghindar kemanapun dari permasalahan, tidak akan bisa. Karena masalah bukan untuk dihindari. Karena masalah tidak bisa diselesaikan dengan kita menyerahkan permasalahan ini kepada manusia. Yang tadi saya jelasin Bu, nggak bisa 100%. Tidak bisa. Saya yang ngobatin. Makanya Ibu kamu juga harus mimpi berdoa. seperti itu. Kenapa anakmu
menggendong ular di bahunya karena anakmu mau dikuasai darimu, dikuasai olehnya, maka kamulah harus menyelamatkannya karena kalian orang tuanya pada saat itu masih usia sangat kecil sekali. Anak kecil bisa bercerita hal itu, bayangkan. Meninggal 3 hari kemudian dia mimpi kayak gitu. Pagi malam Pina mimpi. Karena emak sayang sama Pina. Pina manggilnya ya. Iya Mak, makasih Mak. Maka kamu seperti tidak ada tujuan. Aku mau kemana? Kamu akan lelah berlari yang tidak ada ujungnya. Berjalan tanpa tujuan itu sangat melelahkan. Ini yang saya jelasin di ruang tamu tadi loh Bu. Ibu berobat sama Panglima, tapi Ibu nggak boleh pasrah. Udah aku udah tenang, udah diobatin Panglima. Ibu sendiri harus berdoa juga gitu. Dia mau dendam bagaimanapun sama kamu, terserah. Mau jahatin sama kamu, terserah. Jangan pernah takut. Kematian adalah miliknya Allah, bukan milik manusia. Mau dicelakakan bagaimanapun, jika belum takdirnya tidak akan datang kepadamu. Kamu bukan dirimu sendiri. Kamu ya bukan. Sadarkah kamu? Sudah Bapak juga ada Sudahkah gangguan. kamu dirikan sholat? Iya, belum. Sudahkah kamu menyempurnakan ibadahmu? Belum, masih bolong-bolong. Itulah kenapa kamu diimpikan kamu berlari terus-menerus, tapi tidak ada ujungnya. Jangan mengharapkan kalian selamat jika kalian tidak mendirikan sholat, karena sholat itu adalah tiang bagimu. Dimana jika kau tertepa satu masalah, kau bisa berpegang teguh, tidak akan bisa terhempas. Inilah yang aku ingin beritahu kepadamu. Belajarlah dari anak-anak. Maksudnya anakmu bisa belajar untuk ibadah. Anak saya malah nggak pernah ninggalin saya. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa lelah, dan tidak pernah merasa bahwasanya anakmu lebih soleh dari kalian. Anak saya nggak pernah ninggalin. Kemana pun dia selalu bawa mukena. Jalan-jalan. Makanya dia diserang. Jangan takut, emak pun minta maaf kalau emak tidak bisa mengajarkanmu dari agama yang baik. Iya Mak. Makasih Mak, usah merawat aku sih Mak, cilik Mak. Alhamdulillah Allah kirimkan Pina menjadi cahaya di keluarga kita. Dirikanlah sholat supaya kau terhindar. Kau itu harusnya lebih kuat daripada istri. Pelan-pelan, yang penting dijalani. Gak bisa kalian tenang hidupnya kalau kalian tidak percaya. Kenapa rezekimu selalu saja habis? Karena kalian tidak tahu bagaimana caranya mensyukuri nikmat, mensyukuri rezeki yang sudah Allah berikan. Ingat, hartamu dari Allah, maka berterima kasihlah kepada Allah. Semata-mata bukan karena dirimu sendiri yang hebat, tapi Allah lah yang hebat, yang sudah mencurahkan banyak rezeki dalam kehidupan kalian. Maka Allah kirimkan ujian ini kepada kalian agar kalian mengimani adanya keberadaan Allah di dalam kehidupan kalian, untuk mentaati perintahnya, agar kalian menyadari bahwasanya keselamatan itu datangnya hanya dari Allah, bukan dari makhluk ciptaannya. Tolong Panglima. Salah saya. Insyaallah Mak, semoga husnul khotimah ya. Amin. Aku banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi kita harus kembali lagi kepada Allah. Ya Mak. Iya Mak. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa Mana Mak. Lindungi Mana. Mak, itu yang ngirim itu hanya sekali ngirim atau berkali-kali Mak? Iya Mak, dia itu ya memang terus dendam. Tapi nanti kalau kamu sudah berserah diri, semuanya pasti akan selamat. Dan dia pun akan dihapus. Karena dia pun sama, bukan dirinya sendiri. Dia pun ditunggangi sama setan alas. Ya karena penyakit hati itu ya, Setan iri, dengki. gunung. Makhluk dari hutan, dari gunung ya. Setan gunung. menunggangi. Jauh. Sebentar Mak, mau nanya, yang tadi malam datang itu apakah dari arah itu bukan? Ada yang datang ke sini Mak?
Ya udah seneng sih soalnya kayak kowe. Soalnya kan dari gunung. Gunung endi, Mak? Dari hutan. Gunung endi, hutan endi, Mak? Cukup teh. Dari mana? Cirebon? Iya. Ada hutan di Cirebon. Ya banyak. Ya udah usah ngerti lah. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Mak. Namanya Mak siapa? Makarti. Ya tolong diajarkan agama sing apik ya. Nanti dikasih doa sama Panglima. Oh toh sing bener toh. Orang selamat toh, orang ibadah toh. Suruh sholat Pak Toto. Orang ibadah selamat toh. Amin, amin. Ojo ngomong ojo ngomong bayi ya. Ojo ngomong ya Islam orang ibadah orang siksa itu. Mak pengen anak-anaknya selamat, makanya Mak Doakan aku ya. Iya, Sholat dengan apa mana? Mudah-mudahan diampuni dosanya. Kesalahanku aku orang ajarkan agama sing apik karo kowe. Semoga Allah mengampuni dosa Mak dan Mak. Tinggi-tinggi Dimasukkan ke surga. selamat dunia Amin. akhirat. Amin, Mak. Siksa kuburnya pedih. Ya wis ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sekarang lanjut pengobatan yuk, masuk ke dalam klinik. Matanya lihat Panglima sambil zikir ya. Qul yal haqq wa ya haqqal batil la batila wa qul yal haqq Buka matanya, zikir terus Allah, Allah. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Lawan Bu, lawan Bu. Lawan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa riza sulaiman ibn daud wa umri wa sayyisa di waqti hajat waqsir amwali wa uladi wa habibni linnas yajma'in wa tab'adal dawata kullu min badina wa alayhi salam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin wa kul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan ulatul minal qur'an ma huwa rahmatuhu lil mu'minin wa la yaduz zalimin illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun! Mau keluar? Saya keluarin, saya nggak bisa keluar. Kok bisa nggak bisa keluar? Katanya kamu makhluk yang hebat. Saya Makhluk nggak yang bisa keluar sakti. sendiri, tolong keluarin. Ya Allah. Saya nggak bisa keluar sendiri, tolong keluarin. Ma, ampun. Ini lagi dikeluarin. Ampun. Tapi kamu harus Ampun. Keluarin saya nggak bisa keluar sendiri, ampun.
Aku keluar ya. Udah terbuka kuncinya. Aku keluar. Aku ikut Panglima ya. Boleh. Oh, belajar ibadah katanya dia. Terima kasih Boleh. udah nolong saya ya. Boleh. Terima kasih Panglima. Sini tangannya. Yuk. Ucap. Ulangi. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Matanya ke saya. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Nabi Muhammad itu utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Panglima, terima kasih. Alhamdulillah setelah diterapi dan makhluk di badannya sudah mengaku bahwa dia tobat dan tidak akan mengganggu lagi. Sekarang saatnya untuk mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan untuk Oke, alhamdulillah setelah diterapi, sekarang giliran mandi air doa. Jadi tadi pengobatannya sudah setengah jalan, sekarang tinggal mandi air doanya ya. Ya alhamdulillah ibu sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberi doa untuk amalan. Itu adalah obat ya, harus benar-benar disikirkan secara sungguh-sungguh ya. Terus dan obat herbal yang harus diminum, itu juga obat. Jadi proses itu nanti berjalan insya Allah cepat kalau ibu yakin dan ibu disiplin gitu ya. Terima kasih untuk Panglima Langit itu udah ngobatin saya. Terima kasih untuk Mbak Ratna, terima kasih untuk teman-teman yang di sini udah bantu saya. Terima kasih untuk suami saya udah nganterin saya. Terima kasih atas doa-doa semuanya teman-teman yang di sana. Terima kasih semuanya. Sama itu Ibu Wayem yang udah menginformasikan Mata Langit ya. Udah ngasih informasi ke Mata Langit. Alhamdulillah badan saya enteng. Terima kasih Panglima Baratnya. Perubahannya apa? Tadi Enteng. berat, sekarang enteng. Badannya enteng, terus pikirannya tuh kayak gimana tadinya sih suka rasa garang gusu. Kerasa kerusu. Sekarang tenang. Agak tenang. Tadi katanya lihat Panglima kesel, sekarang lihat Iya. kesel. Tadi sih waktu pagi lihat Panglima tuh kesel banget, pengennya bawaannya tuh marah. Sekarang enggak. Terima kasih Panglima udah ngobatin. Terima kasih ya Mbak Ratna. Terima kasih semuanya. Jadi di antara proses medubisasi mana yang paling berkesan? Didatangi Mama ya? Iya, Nggak nyangka ya? Emak, iya. Nggak nyangka sih. Dan tadi ada pesan baik bahwa pengobatan ini kuncinya tetap harus ibu juga Iya, harus berdoa, kitanya beribadah. Iya. Tapi wajah ibu lebih cantik ya, lebih terang ya. Tadinya badan berat, sekarang lebih enteng. Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Panglima. Ya berarti sudah bersih Ya. Panglima di badan ibu. Insya Allah, juga ya? bersih. Apa pesannya untuk ibu sama untuk netizen? Ya memang kalau saya melihat dari proses terapi tadi ke ibu sendiri, ibu ini badannya termasuk yang dikategorikan mudah disusupi makhluk-makhluk tak kasat mata gitu. Tapi meskipun demikian, Allah sudah membekali kita dengan Al-Quran untuk kita baca, untuk kita hafalkan, untuk kita amalkan, dirikan sholat, sabar, perbanyak zikir. Saya rasa insya Allah tidak ada bisa makhluk-makhluk yang tak kasat mata mengganggu kita. Karena kunci semua peristiwa itu terletak pada diri kita sendiri. Artinya ibu harus
memperdalam lagi amalan-amalan doa yang sudah diberikan, lebih rajin lagi Ibadah. mengamalkan dan membacanya, kendalikan diri, kendalikan perasaan, menyerah, jangan putus asa. Karena kalau kita putus asa juga, kita larut dalam kesedihan, itu juga menunjang, sangat mempercepat masuknya setan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Jadi terus bawa happy saja gitu, bawa senang saja gitu. Pasrahkan semua kepada Allah, sebut namanya selalu, ya Allah, 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 lindungi saya ya Allah, godaan setan yang terkutuk. Jangan kasih dia celah di hati kita, di pikiran kita, apalagi menyatu dalam darah daging kita. Nanti sangat berbahaya buat kita. Jadi gitu, Allah Maha melindungi, Allah yang bisa menyembuhkan kita melalui perantara doa-doa saya, doa sahabat-sahabat semua. Insya Allah ibu akan dilindungi sama Allah dan mendapatkan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Begitu saja. Amin. Terima kasih Panglima. Satu lagi aku Terima mau nanya, kasih. ibu waktu di terapi teriak-teriak sadar enggak tadi? Enggak sadar. Ibu sampai gini-gini loh, Iya. ampun, ampun gitu. Pengen bergerak sendiri tangannya. Kenapa tangan saya kayak gini? Gerak-gerak sendiri. Tadi jadi makhluknya udah nggak ada di badan. Insya Allah. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.